Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Puji ku sembah Kau selalu dalam kesusahan, dalam kelimpahan. Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku. Yesus, Engkau juru mujizku. Takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Shalom, selamat pagi kepada kita semua. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di mana atas kasih Tuhan dalam kehidupan kami, di pagi hari ini kami sudah dapat bangun kembali. Sebelum menjalankan aktivitas kami Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Roh Kuduslah yang bekerja atas hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan dapat kami mengerti. Dan firman Tuhan itu menjadi pelajaran dalam kehidupan kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita di pagi hari ini terambil dari kitab Lukas 24 ayat yang ke-53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam zaman sekarang ini banyak sekali kita yang mengaku sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, tetapi dalam realita kehidupan kita, kita tidak menampakkan kehidupan kita menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan. Bahkan dalam kehidupan kita, untuk beribadah pada hari Minggu pun kita sangat jarang untuk datang ke gereja. Belum lagi datang kegiatan gereja yang lainnya seperti PJJ ataupun PA kategorial. Di lain pihak banyak juga kita sekarang ini yang rajin gereja, rajin beribadah, tetapi sama sekali kita tidak mengekspresikan kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita datang ke gereja, begitu sampai di gereja kita langsung ngantuk. Bahkan saat khotbah kita langsung tertidur. Saat mengikuti PJJ, saat baru dimulai PJJ, kita langsung gelisah, bosan untuk mengikutinya. Maka sebagai orang yang percaya kepada Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar dari kehidupan murid Yesus. Saudara yang terkasih, Lukas 24 ayat 53 ini adalah ayat penutup Injil Lukas setelah Yesus naik ke sorga. Jadi pada waktu itu murid kembali ke Yerusalem dengan sukacita yang besar. Dan ayat terakhir ini menegaskan apa yang mereka lakukan setelah itu, yaitu senantiasa berada di bait Allah untuk memuliakan Allah. Jadi ini adalah transisi dari pelayanan Yesus di dalam dunia menuju pelayanan gereja mula-mula yang akan dilanjutkan di dalam Kisah Para Rasul. Kita tahu ya, sebelum kenaikan dan kebangkitan Yesus, para murid ini bingung, takut, dan bahkan putus asa setelah penyaliban Yesus. Namun setelah kebangkitan dan kenaikannya, hidup mereka menjadi berubah.
Bagaimana perubahan murid Yesus itu? Yang pertama, mereka sujud menyembah. Yang kedua, pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Kemudian yang ketiga, senantiasa di dalam bait Allah. Dan yang keempat, para murid ini memuliakan Allah. Mengapa ada perubahan di dalam diri murid ini? Alasan mengapa ada perubahan di dalam murid-murid Yesus adalah yang pertama, peristiwa ini menjadi dasar tentang bagaimana murid akan menjalankan misi Tuhan Yesus selanjutnya. Mungkin saja mereka belum mengetahui dengan pasti bagaimana keadaan mereka setelah ditinggal oleh Tuhan Yesus. Tetapi melalui kebangkitan itu sudah mendatangkan sukacita bagi mereka. Kemudian yang kedua, berkat Tuhan Yesus yang telah mereka terima justru memberi keteguhan di dalam hati para murid bahwa Tuhan akan menyertai dan memelihara kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga adalah Yesus tidak hanya pergi. Di dalam Lukas 24 ayat 49, di sana dituliskan bahwa Yesus meninggalkan janji kepada para muridnya bahwa Roh Kudus akan turun. Jadi ini adalah alasan para murid menjadikan mereka berubah dari kehidupan mereka setelah penyaliban Yesus dan setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus. Terus bagaimana dengan kita, anak-anak Tuhan pada saat ini? Bagaimanakah seharusnya ekspresi kita atau gaya hidup kita sebagai orang yang sudah diselamatkan dan sudah dicurahkan Roh Kudus oleh Yesus Kristus? Jadi saudara yang terkasih, jika kita mengaku bahwa kita ini adalah anak Tuhan dan kita mengaku yang selalu senantiasa diberkati oleh Tuhan, maka ekspresi kita, gaya hidup kita seharusnya sama seperti yang ditunjukkan oleh murid-murid Yesus. Kita harus menjadi pribadi yang senantiasa menyembah Tuhan. Pribadi yang selalu dipenuhi rasa sukacita. Pribadi yang selalu rindu untuk beribadah. Dan menjadi pribadi yang senantiasa untuk memuliakan Allah. Jangan sampai dunia ini menjatuhkan kita untuk jauh dari hadirat Tuhan, yang membuat kehidupan kita tidak punya kerinduan lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, jadikanlah setiap momen kehidupan kita adalah penyembahan bagi Allah. Jadikanlah setiap langkah hidup kita adalah kemuliaan bagi Allah. Sehingga hari-hari kita adalah ibadah kita. Dan hati kita selalu dipenuhi oleh rasa sukacita. Karena kita yakin masih ada janji Allah kepada kita. Yaitu apa? Kehidupan yang kekal. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Soli Deo Gloria. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami, memberikan kami pengertian akan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami yang sudah mengaku sebagai anak-anak Tuhan, dapat senantiasa untuk menyembah Tuhan. Kehidupan kami selalu untuk beribadah kepada Tuhan. Dan sehingga ya Tuhan, apapun yang kami perbuat di dalam kehidupan kami adalah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di GBKP Runggun Balikpapan. Berkatilah jemaat Tuhan yang ada di Runggun Balikpapan ya Tuhan. Berikanlah kepada mereka kesehatan. Tuhanlah yang melindungi setiap keluarga dan anak-anak Tuhan yang ada di sana. Di dalam setiap pekerjaan mereka,
Engkaulah yang memberkatinya ya Tuhan, sehingga atas berkat Tuhan mereka mendapatkan rezeki yang datangnya daripadamu. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa untuk pendeta kami yang melayani di Runggun Balikpapan. Kiranya Roh Kudus juga yang selalu memberkati kehidupan keluarga pendeta kami ini, sehingga Tuhan dalam kehidupan keluarganya akan terpancar kemuliaan nama Tuhan. Kepada pendeta kami juga, Tuhanlah yang tetap memberikan dia hikmat dan kepintaran di dalam pelayanannya, sehingga Tuhan di dalam menjalankan pelayanannya, dia dapat melakukannya dengan penuh semangat dan menyala-nyala, sehingga di dalam setiap pelayanannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Begitupun Tuhan untuk saudara kami yang ada di Perminggun Penajam, Tuhan juga yang tetap menyertai kehidupan umat Tuhan yang ada di Perminggun Penajam, melalui kuasa Roh Kudus yang bekerja atas umat Tuhan yang ada di Perminggun Penajam ini, sehingga ya Tuhan semakin hari Perminggun Penajam ini akan semakin berkembang, dan kemuliaan nama Tuhan juga akan semakin terpancar di Perminggun Penajam. Kepada pelayan juga yang ada di Perminggun Penajam, Tuhan juga yang tetap memberkati kehidupannya, yang memberikan dia kesehatan, semangat dan pelayanan, begitu juga hikmat dan kepintaran, sehingga Tuhan, saudara kami dan pelayan kami yang ada di Perminggun Penajam dapat melakukan pelayanannya dengan penuh semangat dan bersuka cita. Inilah doa kami ya Tuhan. Segala aktivitas kami pada pagi hari ini, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.